Lautan magma, angin supersonik, hari-hari panas terik, dan sebagai pengganti hujan, ratusan batu berjatuhan ke kepalamu. Aduh, apa ini sebenarnya? Para astronom baru saja menemukan superplanet baru di luar sana. K2141b adalah eksoplanet yang jaraknya sekitar 200 tahun cahaya dan pastinya butuh nama baru. Eksoplanet hanyalah istilah keren untuk menamai planet yang mengitari bintangnya sendiri di tata surya lain. Sama seperti bumi yang mengitari matahari, planet ini juga sedang mengitari mataharinya sendiri. Lantas, kenapa K2 angka-angka B ini begitu menakutkan? Coba bayangkan planet bumi biru kecil kita yang indah. Sekarang bayangkan semua gunung berapinya tiba-tiba meletus bersamaan. Dan lava menutupi samudra serta lautan. Badai api yang ribuan kali lebih cepat dibanding badai biasa muncul di mana-mana tanpa henti sepanjang hari. Dan hujan bebatuan sesekali mengikuti. Bebatuan tepat di atas kepalamu. Tapi semoga bukan ke kepalamu. Planet menyeramkan ini baru kita kenal sekitar 2 tahun lalu. Jadi ilmuwan masih mempelajarinya. Lantas, seperti apa hari-hari di sana? Sebagai permulaan, kamu tidak bisa bernapas di sini. Oksigen sepertinya ogah mampir ke planet ini. Kamu harus terbiasa dengan sodium, silikon monoksida, dan silikon dioksida. Yang artinya, seperti dugaanmu, berbahaya, dan itu baru di permukaan. Entah bahan kimia apa lagi yang ada di sana. Dan jangan lupa, ada lautan magma. Sejauh mata memandang, permukaan planet ini diselimuti magma cair. Planet lava ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya sehingga permukaannya seperti api unggun. Planet terdekat dari matahari kita adalah Merkurius dan Venus. Tapi planet yang kita bahas bahkan masih lebih dekat. Anehnya lagi, separuh planet ini selalu memandangi langit siang, sementara separuhnya lagi selalu malam. Planet ini mengalami penguncian pasang surut sama seperti bulan kita. Selama apapun kamu menatapnya, sisi lainnya takkan terlihat. Oleh karena itu, sisi yang tidak pernah malam selalu panas membara dan diluapi dengan lautan magma. Sementara sisi lainnya terus membeku. Kalau kamu kebal dari magma, kamu masih punya masalah besar dan tolong jangan melihat ke atas. Sebab ada hujan batu. Di bumi, air menguap, naik, berubah menjadi awan, mendingin, dan jatuh sebagai hujan. Di sini, di planet bola api, siklusnya persis sama, kecuali, yang jatuh batu. Begitu panasnya planet ini, bebatuan pun sampai menguap. Oh, dan jangan lupa angin supersonik dengan kecepatan hingga 5.000 km per jam di sana. Bayangkan topimu tertiup dan lepas dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dibanding pesawat terbang. Angin terkuat di bumi adalah topan tropis Olivia yang pernah melanda Australia. Olivia bertiup secepat 400 km per jam. Agar dapat gambaran, tambahkan saja 12 kali lipat. Di sisi planet yang selalu siang, suhu panasnya mencapai 2.700 derajat Celcius. Suhu terpanas yang pernah dicapai permukaan bumi terjadi di California yang hanya dalam tanda kutip 60 derajat Celcius. Suhu di gurun Sahara hampir setinggi ini, tapi panas semacam ini belum mampu menguapkan batu. Jika tumbuh besar di dekat gurun, kamu pasti tahu betapa kering dan panasnya gurun pasir. Tapi apa kamu tahu bahwa gurun bisa mencapai suhu beku? Gurun, menurut definisinya, adalah daerah luas dengan sedikit atau tanpa curah hujan. Berarti, tidak ada uap air yang mencegah suhu berubah drastis. Pada siang hari, matahari memanaskan gurun seperti oven. Tapi saat matahari terbenam, panasnya pergi jauh sehingga udaranya berubah sangat dingin. Beberapa gurun bahkan mencapai minus 40 derajat Celcius pada malam hari. Tapi tunggu, bukankah gurun seharusnya bersalju jika sedingin itu? Beberapa gurun memang agak bersalju di beberapa titik, tapi karena tak ada uap air, tingkat saljunya tak bisa terlalu banyak. Cuma ada malam Sahara yang dingin, kering, dan berpasir. Nah, gurun Sahara sebenarnya bukanlah gurun terbesar di bumi, melainkan Antartika. 13 juta kilometer persegi es kering yang hampir tak dihuni manusia dan cuma ada beberapa penguin imut. Bisa dibilang penguin hidup di gurun. Kembali ke planet bola api kita. Kali ini sisi malamnya. Kegelapan tak berujung dan dingin yang ekstrem, suhunya sekitar minus 200 derajat Celcius dan ditambah angin supersonik. Bagaimana dengan di bumi? Yang terdingin hanyalah minus 90 derajat Celcius di pusat penelitian di Antartika. Lalu, bagaimana eksoplanet yang sepedas sambal mata ini jika dibandingkan planet tetangga kita?
Mars juga tidak bisa ditempati. Karena dijuluki planet merah, kamu mungkin mengira Mars selalu panas. Tapi suhu di sana biasanya dingin, jauh di bawah titik beku. Kalau punya rencana liburan ke Mars, kamu bisa meninggalkan payungmu di rumah. Tenang, di sana tidak ada hujan batu dan sudah jutaan tahun hujan tidak turun di sana. Setidaknya Mars punya siang dan malam dan kurang lebih agak mirip bumi. Daerah khatulistiwa Mars super panas, sementara kutub utara dan selatannya lumayan dingin seperti bumi. Ilmuwan bahkan menemukan sedikit salju karbon dioksida di sana. Seluruh Mars tertutup karbon dioksida dengan sepercik nitrogen di sana-sini. Para ilmuwan bahkan melaporkan badai salju hebat di Mars, tapi karena sebagian besar mengandung karbon dioksida, ini bukan badai salju biasa. Badai ini agak mirip badai es kering, sama seperti yang dipakai di mesin kabut. Bukan cuma Mars yang iklimnya berubah-ubah. Jupiter juga terkenal dengan badai dahsyatnya, jauh berbeda dibanding badai di bumi. Badai di sini terjadi selama berabad-abad. Bintik merah raksasa di Jupiter adalah badai berusia 400 tahun dan kamu bisa memuat 4 bumi utuh di dalamnya. Jadi, meski sudah berlangsung lama, kekuatannya tidak sebanding dengan badai di K2. Venus juga punya hujan lebat, tapi tidak terbuat dari bebatuan. Di sana lebih parah karena hujannya hujan asam sulfat. Asam sulfat bisa menyebabkan luka bakar parah di kulit dan melubangi payungmu. Atmosfer Venus dipenuhi karbon dioksida yang sifatnya bagai jaring penjebak radiasi matahari dan pastinya sangat panas. Akan tetapi, tak ada lautan magma. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan bahkan tidak punya atmosfer. Artinya, tidak ada badai, awan, hujan, angin, dan lain-lain. Merkurius mirip gurun di bumi, tak ada uap air dan tak ada hujan. Berarti, suhu di sana naik pada siang hari dan meroket turun pada malam hari. Eksoplanet K2 bagai gabungan aspek-aspek ekstrem dari seluruh tata surya kita. Semuanya tergabung menjadi satu planet menakutkan. Tapi, kita masih belum berencana ke sana dalam waktu dekat. Kita bahkan belum pernah ke Mars. Rencana ini masih jauh dari realisasi dan 200 tahun cahaya adalah waktu perjalanan yang super lama. Kalau mau pindah ke tempat lain dalam waktu dekat, kamu mungkin bisa berkemah di bulan. Tak ada lautan magma dan angin berkecepatan tinggi di sana. Suhunya pun lumayan, tapi kenapa ini belum terrealisasi? Nah, masalah utamanya adalah drone serta robot kendali jarak jauh semakin canggih. Jauh lebih murah mengirim alat seperti itu untuk memetakan bulan, sementara kita bisa duduk nyaman di bumi. Kalaupun ingin memulai perjalanan ke luar angkasa sungguhan, kita butuh pangkalan luar angkasa yang tepat. Dan tempat terbaik untuk mendirikannya adalah bulan kecil kita yang indah. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot mempelajari planet-planet jauh? Apa gunanya? Jawabannya, planet sama seperti manusia. Usianya berbeda-beda dan tinggal di tempat berbeda pula. Makin banyak yang kita pelajari, makin jauh kita bisa memahami kenapa ada kehidupan alias kita di bumi dan bukan di planet lain sejauh ini. Saat melihat planet baru yang gila, ide-ide baru yang gila muncul di benak kita yang akhirnya bisa berubah menjadi penemuan luar biasa untuk membuat hidup kita lebih mudah. Pergi ke luar angkasa saja sudah memberi kita berjuta-juta ide baru. Lensa anti gores, peralatan pemadam kebakaran, sistem penyaringan air, headset wireless, behel transparan, penyedot debu kecil yang kamu pakai untuk membersihkan remah keripik di antara bantal sofa, semuanya diciptakan agar astronot bekerja lebih efektif di luar angkasa. Dan kini, mereka membuat hidup kita setiap harinya jauh lebih mudah. Mungkin kita akan menemukan sumber energi baru suatu hari nanti berkat planet atau bintang di kejauhan, atau kita mungkin menemukan senyawa baru yang bisa mendirikan bangunan lebih kuat dan hemat energi.